Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore dan malam sobat, salam sehat selalu. Berikut saya sampaikan informasi tentang pemeliharaan tanaman kacang panjang agar mendapatkan hasil yang optimal. 1. Penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati. Kegiatan penyulaman selambat-lambatnya dilakukan 1 minggu setelah penanaman. 2. Penyiraman. Meskipun tanaman kacang panjang dapat tumbuh dengan baik di lahan kering, tetapi kebutuhan airnya tetap harus dipenuhi agar pertumbuhannya tidak terhambat. Setelah benih ditanam, maka sore harinya harus dilakukan penyiraman. Selanjutnya penyiraman rutin dilakukan tiap pagi atau sore hari. Penyiraman bisa dilakukan dengan menggunakan gembor atau mengalirkan air melalui saluran di sekitar bedengan. Dewasa ini banyak juga sistem penyiraman dengan irigasi tetes ataupun menggunakan sprinkle dengan pompa air. Penyiraman dilakukan secukupnya saja, sampai tanah cukup lembab. Tiga. Pemasangan ajir. Setelah tanaman mulai tumbuh dan tinggi mencapai 25 cm, dapat dipasang ajir di sebelah tanaman. Ajir atau lanjaran dibuat dari belahan bambu atau menggunakan kayu dengan panjang sekitar 2 meter. Pemasangan ajir dimaksudkan sebagai tempat merambatnya tanaman. Pemasangan ajir dilakukan 10 hari setelah tanam, yaitu di antara 2 lubang tanam. Kemudian diberi tali untuk merambatkan tanaman. Pemasangan tali yang mengikat tanaman dengan lanjaran dilakukan 2 kali, yaitu pada saat tinggi tanaman 70 cm dan 150 cm. Ajir juga dapat menggunakan tali plastik atau tali salaran dengan penggunaan bambu yang minimal. Ajir dipasang sejauh 2 atau 3 meter. Bagian atas ajir dihubungkan dengan bambu atau tali salaran secara horizontal. Bagian bawah ajir juga dihubungkan dengan tali salaran ke ajir yang lain secara horizontal. Setelah itu diberikan tali salaran secara menyilang antara tali penampang horizontal bagian atas dan bagian bawah. 4. Penyiangan. Pengendalian gulma dilakukan dengan melakukan penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan secara manual dengan mencabuti rumput yang tumbuh. Bersamaan dengan penyiangan bisa juga dilakukan pendangiran yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Selain secara manual, penyiangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan herbisida, dengan dosis 1-2 ml per liter air. Herbisida yang digunakan biasanya berbahan aktif phenoxapropeetil yang merupakan herbisida kontak dan sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan emulsi minyak yang larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan gulma berdaun sempit. Contoh merek dagang di pasaran adalah Rumpas. 5. Pemangkasan. Apabila daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang produktif, harus dilakukan pemangkasan. Dengan tujuan agar pertumbuhan generatif dapat berjalan dengan baik. Pemangkasan dilakukan pada saat tanaman belum berbunga atau sekitar umur 3-4 minggu dengan memotong pucuk tunas paling bawah sekitar 2-3 ruas menggunakan pisau tajam atau gunting setek. Pemupukan. Pemupukan dasar berupa pemberian pupuk organik yang terfermentasi perlu diberikan minimal 5 ton per hektar. Aplikasi pupuk organik plus Trichoderma juga lebih disarankan. Trichoderma berperan sebagai agen pengendali hayati patogen penyakit layu fusarium yang juga dapat menyerang tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang juga membutuhkan pupuk anorganik untuk pertumbuhannya. Pemberian pupuk anorganik dilakukan 2 kali, yaitu pada saat umur 1 minggu dan 3 minggu setelah tanam. Jenis pupuk yang diberikan adalah urea 100 kg per hektar, SP 36 300 kg per hektar, KCl 100 kg per hektar. Dosis pupuk dibagi 2 kali pemberian. Pupuk dapat diberikan di antara barisan tanaman dalam satu bedengan, atau di antara 2 tanaman dalam barisan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Selain itu dapat pula diberikan pupuk daun, yang dilakukan pada saat menjelang berbunga sekitar 4 minggu setelah tanam. 7. Penanggulangan hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman kacang panjang adalah sebagai berikut. Ulat krayak Spodoptera atau Prodenia. Ulat ini menyerang daun tanaman sehingga menjadi berlubang-lubang. Pada serangan yang parah menyebabkan daun hanya tersisa tulangnya saja. Lalat kacang, Opiomia passeolitrion.
Gejalanya terdapat bintik-bintik putih sekitar tulang daun, pertumbuhan tanaman yang terserang terhambat dan daun berwarna kekuningan, pangkal batang terjadi perakaran sekunder dan membengkak. Tanaman tua yang terserang lalat kacang akan menjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Sementara tanaman yang baru tumbuh dapat mati. Ulat penggerek polong, Maruca testulalis. Ulat ini menyerang polong tanaman sehingga polong berlubang. Kadang-kadang ditemukan ulat bersarang di dalam polong tanaman. Kutu daun, Apis crassifora Koch. Gejalanya pertumbuhan terlambat karena hama mengisap cairan sel tanaman. Kutu bergerombol di pucuk tanaman dan berperan sebagai vektor virus. Penyakit bercak daun, Cercosporas. Penyakit ini menyerang daun dengan gejala berupa bercak-bercak kuning bulat pada daun. Pada serangan yang parah akan mengakibatkan daun rontok. Penyakit layu Fusarium atau Fusarium oxysporum. Gejalanya adalah bagian tulang daun pada mulanya menguning, kemudian menjalar ke tangkai daun dan akhirnya daun menjadi layu. Warna kuning ini juga dapat menjalar ke helai daun. Secara umum pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara tanam awal dan serempak, sanitasi lingkungan, pemupukan berimbang, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan kacang-kacangan, penggunaan musuh alami baik parasitoid, predator maupun entomopatogen yang dapat dirangsang dari penanaman refugia. Pengendalian ulat secara mekanis dapat menggunakan lampu perangkap untuk menangkap ngengat di malam hari. Secara nabati dapat menggunakan asap cair dengan dosis 7-10 ml per liter. Atau menggunakan pestisida nabati dari daun bintaro, atau daun tembakau, atau misesla. Misesla adalah resep pestisida nabati BBPP ketindan yang merupakan campuran dari daun mimba, daun cengkeh, batang serai wangi, daun sirih dan rimpang laos serta ditambahkan lidah buaya sebagai perekat dan perata pestisida. Secara kimia dapat menggunakan pestisida berbahan aktif imidacloprid, dimehipo, betasiflutrin, deltametrin dan lain-lain. Lalat kacang dapat dihindari dengan aplikasi mulsa jerami untuk menutupi lahan setelah penanaman kacang panjang. Untuk pengendalian nabati dapat digunakan pestisida nabati Micesla. Kutu apis secara mekanik dapat menggunakan perangkap kuning. Secara nabati dapat dikendalikan dengan daun sirsak, daun mengkudu yang dimix dengan serai wangi, Micesla atau Ophis. Secara kimia dapat menggunakan pestisida dengan bahan aktif klorantanilipol, dimetoat, metidesen, cipermetrin dan lain-lain. Cercospora secara nabati dapat dikendalikan dengan serai wangi, cengkeh, atau daun juwet, atau daun salam, atau daun dewan daru, atau daun jambu air. Secara kimia dapat menggunakan pestisida dengan bahan aktif propinef dan difenoconazole. Layu Fusarium sangat disarankan dicegah dengan aplikasi trichoderma. Demikianlah tata cara pemeliharaan tanaman kacang panjang untuk dapat menghasilkan kacang panjang yang berkualitas. Semoga bermanfaat.